warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga dalam berbagai kesempatan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hambanya, yaitu tetap dalam beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk di pertemuan yang kedua, masih membahas kitab yang tentunya telah kita berikan muqaddimah yang pertama pada pertemuan kita yang pertama. Dan untuk malam ini kita akan masuk ke muqaddimah yang kedua, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti dari tiga hal yang kelak nanti akan dipertanyakan kepada kita di alam barzakh. Baik, kita langsung masuk ke apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dalam muqaddimah yang kedua ini beliau mengatakan, "Ya'lam rahimakallah, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah." Jadi kita ini memiliki identitas orang muslim. Muslim itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seorang muslim harus pasrah dan menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, seorang muslim juga harus tunduk dan patuh atas perintah Allah. Makanya kalau ada seorang muslim yang dia tidak patuh kepada Allah, maka keislamannya tidak sempurna. Karena seharusnya seorang muslim dia harus tunduk kepada Allah, harus patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim juga yang ketiga harus wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Seorang muslim itu harus berlepas diri dari berbagai macam perbuatan yang dapat menjadikan dirinya sebagai seorang musyrik. Jadi tiga hal ini harus ada pada diri seorang muslim. Identitas yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah sematkan, tidak hanya pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kepada umat-umat terdahulu. Makanya pernyataan yang selalu tegas disebutkan oleh semua para nabi dan rasul, mereka selalu mengatakan wa ana minal muslimin. Bahkan dalam surat Al-Hajj sendiri Allah itu menyebutkan wasammakumul muslimina min qabl. Dan sebenarnya
kalimat muslim itu sudah disematkan kepada kalian sebelumnya. Bagi siapa saja yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, makanya di sini kita diajak untuk mengenal beberapa hal yang mungkin sebagian di antara kaum muslimin agak meremehkan, atau bahasa lebih mudahnya adalah agak kurang memahami terkait dengan beberapa perkara yang sampai beliau mengatakan bahwa ini perkara yang wajib. Artinya kalau menjadi seorang muslim, dia wajib untuk mengetahui beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Apa saja itu? Yang pertama, annallaha khalaqana. Kita harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Dan bahkan mungkin semua yang memiliki agama sepakat bahwa yang menciptakannya adalah ya Sang Pencipta, meskipun dengan penyebutan yang berbeda. Kalau di agama kita menyebut Sang Pencipta kita adalah Allah, karena memang Allah sendiri yang menyatakan demikian. Sebagaimana disebutkan dalam surat Toha kan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita sebagai hambanya. Dan wajib bagi kita untuk meyakini dan mengenal bahwa Allah yang menciptakan kita. Jadi alam semesta ini tidak hanya kita, semua alam semesta ini adalah yang menciptakan Allah. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Saya ada sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu lah, ada seorang, dia beragama Nasrani. Dia tertarik dengan Islam. Kemudian kita Islamkan saat itu. Berhubung di rumah saya mengislamkannya. Dan setelah keislamannya, ternyata dia tidak mampu dan tidak kuat untuk menahan ujian dari keluarganya. Karena sampai kakeknya dia sendiri itu adalah merupakan, kalau istilah kita di Islam itu adalah takmir masjid. Takmir masjid istilah kita. Dia sempat berpesan kepada orang itu, enggak apa-apa kalau kamu keluar dari agamamu, tapi asal jangan masuk Islam. Saking sentimennya terhadap Islam. Itu masih muskilah, gak ada masalah. Kalau kamu mau masuk agama manapun silakan. Tapi ternyata dia masuk Islam. Dia masuk Islam, namun ujiannya berat. Karena ketika dia sudah masuk Islam, otomatis dia harus berpisah dengan istrinya. Dia harus berlepas diri dari keluarganya, meskipun dari sisi muamalahnya, bergaulnya, kemudian berbaktinya kepada ibunya itu masih tetap menjadi kewajiban bagi mereka, bagi dia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu berbuat baik kepada mereka di dunia dengan cara yang baik. Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena terpaan dan ujian yang begitu berat, sehingga dia mengatakan, kalaupun saya keluar lagi dari Islam, saya akan jadi orang ateis. Saya tidak akan mau masuk ke agama manapun.
lebih parah, Pak. Ya. Jadi kalau sudah ateis itu berarti dia sudah tidak percaya lagi adanya Tuhan. Padahal secara logika saja, secara akal itu tidak bisa diterima. Anak kecil yang dijorokin temennya, dia jatuh. Kemudian dia nangis. Kita tanya sebagai orang tua, kenapa nak? Dia pasti akan mengatakan, saya dijorokin teman saya. Gak mungkin dia jatuh dengan sendirinya. Ya. Ketika kita melihat, ini anak bu. Ya. Kira-kira ketika kita sudah mencicipi ini, apa yang kita tanyakan? Beli di mana? Atau kalau tidak siapa yang buat? Hal yang ringan kan? Kira-kira bisa nggak? Ya. Puding ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada di sini. Wah, enak banget. Ya. Saya pengen mobil yang paling mahal. Misal pengen Pajero saya, tiba-tiba ada dengan sendirinya, nggak mungkin kan? Pasti yang ditanyakan beli di mana atau siapa yang membuat. Hal yang seringan ini, ya, kalau sampai ada yang meyakini ini ada dengan sendirinya, ini mustahil. Akal tidak bisa menerima. Apalagi perkara yang lebih besar. Ada siang, ada malam, ya, ada matahari, ada bulan, ada kita sebagai laki-laki, yang belakang ada perempuan. Ya. Dan ini tertata dan teratur dengan rapi. Besok akan terjadi siang ketika matahari menampakkan wujudnya. Saat matahari menenggelamkan wujudnya, maka diselimuti dengan waktu malam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, andaikan alam semesta ini tidak ada yang mengatur. Sederhanalah, jika dalam satu rumah tangga keluarga gak ada kepala rumah tangga yang mengatur berjalannya kehidupan berumah tangga, kira-kira apa yang terjadi? Matahari pengen cepat buru-buru muncul, bulan juga pengen cepat buru-buru muncul, akhirnya keduanya bentrok. Aneh dulu yang keluar, enggak, ente ntar malam, enggak, aneh sekarang. Apa yang terjadi? Alam ini hancur. Makanya alam semesta ini dengan tatanannya mustahil kalau tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengaturnya. Itu wajib kita yakini, Pak. Makanya bagi mereka orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menyebutkan am khuliqu min ghairi syai' anhumul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa ada sesuatu? Mustahil. Ya. Gak mungkin. Amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan sendiri nih. Wah, jadi sendiri nih. Ya. Tiba-tiba kita nemu motor di jalan. Motor siapa? Enggak, ada sendiri kok. Itu padahal motor tetangga kita, Pak. Ya. Hal yang mustahil kalau sampai kita mengatakan tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menciptakannya. Ya. Makanya ditegaskan dengan ayat-ayat syariah dalam Al-Quran, wajib kita yakini Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya. Begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian selain Allah menciptakan kita, Dia juga warzaqana. Allah tidak hanya menciptakan hambanya, tapi Allah memberikan porsi rizki kepada mereka. Ya. Jadi jangan khawatir. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya, tidak mungkin dari kita nggak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyatakan ini.
agar supaya kita bisa tenang. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Bahwa seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah hatta yustakmala rizquhu, sampai rizki dia itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika pendeknya begini, Pak. Masing-masing dari kita itu sudah diberi porsi oleh Allah. Ada si fulan, kalau kita nominalkan contoh, dikasih 500 juta. Selama dia hidup, kalau dia belum menghabiskan uang 500 juta, dia gak akan wafat. Gak akan diwafatkan oleh Allah. Ya. Cuman kadang ada dari hamba Allah, ada dari makhluk Allah yang diberinya nyicil, Pak. Ya. Semakin dia diberi nyicil, berarti semakin panjang umurnya. Ya tergantung kita. Ya. Kalau kita pengennya langsung diberi banyak, ya silakan. Ya. Allah sudah tetapkan rezeki kita misal 500 juta. Ya Allah, saya minta cash langsung deh. Kira-kira Allah bisa ngasih gak? Bisa ngasih, dibayar cash. Tapi juga kita dipendekkan umurnya. Ya, udah dikasih cash 500 juta, berarti selesai, sempurna rezeki kita. Kita terima 500 juta, hari itu juga kita dicabut nyawanya oleh Allah. Maka tinggal milih apakah kita mau cash atau kita mau nyicil aja lah biar usia kita panjang. Ya. Jadi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah untuk mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Khudhu ma halla wa taraku ma harruma. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu tugas kita. Ya, jangan sampai yang haram pun kita ambil. Tapi kita ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Seperti itu. Ya. Tip. Ya rahimakumullah. Ya, terkait dengan rezeki. Jangankan kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang yang tidak diberikan akal, itu mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang yang tidak diberi akal, itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kabarkan itu. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Subhanallah. Ya. Tidaklah semua yang melata di atas muka bumi rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana tempat tinggalnya. Hatta sampai semut yang berada di dalam lubang yang kita sebagai manusia tidak tahu, Allah tetapkan rizkinya kepadanya. Allah telah jamin rizkinya kepadanya. Kenapa kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita berputus asa. Justru malah kita tidak yakin dengan rizki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakyakinan kita atau kekurang yakinannya kita terhadap hal itu disebabkan karena kurang kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, tentunya kita akan semakin yakin. Ya. Tapi kalau kita kurang mengenal Allah, ya tentunya kita akan kurang yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya mengenal Allah dengan cara kita menuntut ilmu. Dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tayyib. Kemudian Allah menciptakan kita, Allah memberi rizki kepada kita. Ya. Setelah itu walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja.
Kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan Allah itu Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk ibadah kepadanya. Dan jenis ibadah itu tidak aja sifatnya mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah-ibadah tertentu. Bahkan aktivitas keseharian kita kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah bernilai ibadah. Pekerjaan bagi para suami yang dia bekerja dari mulai pukul 8 sampai pukul 5 sore. Dia hanya duduk di depan komputernya, ataupun ada yang di jalan, atau ada yang di proyeknya. Semuanya itu kalau dia niatkan untuk mencari rezeki, ma'isyah, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, itu bagian daripada ibadah. Istri yang dia berada di rumah, menjaga kehormatan dia, menjaga harta suami dan rumah suaminya, kemudian mendidik anak-anaknya. Kalau dia niatkan untuk ibadah, itu bagian daripada ibadah. Anak-anak yang dia menunaikan kewajibannya, dia tiap pagi sekolah pulang jam 12 siang, sampai di rumah dia membantu orang tuanya. Kalau dia niatkan untuk ibadah, maka itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu ghair mahdudah, tidak ada batasnya. Jadi setiap perbuatan dan ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu ibadah. Baik itu amalan hati maupun amalan anggota badan kita. Sehingga ketika kita diciptakan oleh Allah dan kita tahu bahwa tujuan Allah ciptakan kita itu untuk ibadah, tentunya harus ada pembimbing, harus ada pembimbing. Makanya Allah menyebutkan walam yatrukna hamalan. Allah gak meninggalkan kita begitu saja. Tidak. Bal arsala ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul pembimbing. Bagaimana cara kita agar supaya bisa menjadi makhluk ataupun hamba Allah yang menunaikan kewajiban kita. Menunaikan dari tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Makanya diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua jenis ibadah yang merujuknya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang lebih mengetahui. Manusia tidak akan ditinggalkan oleh Allah begitu saja dengan dia mencari jati dirinya sendiri, tidak. Walam yatrukna hamalan. Karena terkadang ada sebagian manusia yang dia merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dirinya sendiri yang tidak peduli dengan identitasnya. Dirinya sendiri yang tidak peduli dengan hakikat keberadaannya. Bukan Allah yang tidak peduli. Makanya dalam Al-Quran kan Allah sebutkan apa? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kadang manusia itu mengira setelah Allah menciptakan dia kemudian dia ditinggalkan begitu saja. Tidak. Allah tetap bimbing dia. Makanya Allah utus Rasul dan Allah beri pedoman. Tujuannya untuk apa? Untuk membimbing dan menuntun kita, Pak. Andai kan tidak ada pembimbing, andai kan tidak ada penuntun, apa yang terjadi? Gak usah jauh-jauh. Saat dimana dalam satu pemerintahan, satu wilayah, kekuasaan, pemerintahan, itu tidak ada aturan-aturan yang diberlakukan dalam masyarakat, maka apa yang terjadi? Rambu lalu lintas dipasang, Pak. Tapi masing-masing saling nyerobot untuk melewatinya tanpa memperhatikan rambu lalu lintas. Akan membahayakan diri mereka masing-masing. Sehingga fungsi daripada aturan, fungsi daripada pedoman itu adalah untuk apa? Untuk maslahah, kemaslahatan. Makanya jangan sampai kita sebagai hamba Allah merasa terbebani dengan syariat ini. Enggak. Fungsinya dengan adanya syariat ini adalah menjaga diri kita
kita dilarang untuk minum khamr. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita tidak hilang akalnya. Karena kalau akal sudah hilang, maka kejahatan apapun akan kita kerjakan. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, khamr itu apa? Ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induknya kejahatan dan keburukan. Orang kalau sudah hilang akalnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Waliyadzubillah. Ya. Makanya ditegaskan ketika Allah telah mengutus seorang Rasul untuk membimbing kita, maka faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasul ini, yang mau mengikuti Rasul ini, ya maka janjinya adalah dia akan bahagia. Sebenarnya kata jannah ya, secara umum itu tidak harus dimaknai surga. Karena kata jannah dalam Al-Quran itu juga dimaknai kebun. Ya. Nah kebun itu ya, biasanya berisi tanaman. Ya. Ya, tergantung daerahnya masing-masing. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran orang-orang yang diberi kebahagiaan di dunia. Allah berikan gambaran orang-orang yang mencapai kesuksesan di dunia. Apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan adalah tanaman yang ada di kebunnya itu menjadi subur dan buah-buahnya lebat. Wadakhala ma'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah seorang di antara kedua orang ini ya, memiliki kebun. Jannatan, dua buah kebun ya. Yang dimana dua buah kebun itu isinya adalah pohon anggur yang sudah siap dipanen. Orang bahagia ya. Jadi gambarannya adalah kebahagiaan seseorang di saat itu, di zaman itu adalah ketika dia memiliki kebun beserta isi-isinya. Makanya disebut dengan jannah. Begitu juga nanti puncak tertinggi kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak adalah jannah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga bagi siapa saja yang dia taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Bahkan Nabi sendiri kan mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Siapa mereka yang disebut orang yang enggan? Orang yang enggan itu adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi SAW. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yang taat kepada nabinya. Ya. Buktikan dong kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang membuktikan rasa cintanya setahun sekali. Buktikan rasa cintanya dengan gombalan saja. Inni uhibbuka ya Rasulullah ya. Awadduka ya Rasulullah. Dengan dipuji-puji tidak. Rasulullah tidak perlu dipuji ya. Tapi kecintaan beliau kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan menjalankan perintah beliau. Ada satu cerita ya. Ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini terkenal seorang sahabat yang dulu dalam perang Tabuk. Ya. Ada peperangan namanya perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk itu terjadi di wilayah Tabuk. Ya. Nah, ada saat itu perang Tabuk ini sebelumnya, perang Tabuk ini adalah peperangan melawan pasukan Romawi. Ya. Jadi subhanallah berani sekali ya.
Saat itu umat Islam melawan Romawi, padahal ini dua Bizantium yang sudah lama, kerajaan yang sudah lama sekali. Artinya Romawi dan Persia ini adalah dua wilayah dan dua kerajaan yang kalau berbicara tentang masalah perang, ya tentunya mereka lebih siap dibanding kaum muslimin ya. Bahkan banyak sekali dalam sejarah disebutkan, di antaranya adalah tentang kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Raja Persia kan, meminta kepada Raja Persia agar supaya dia mau masuk Islam. Aslim taslam kan begitu. Tidak hanya kepada Raja Persia juga, juga kepada Raja Romawi, kepada raja yang ada di Mesir, di Habasyah, di Najran dan yang lain sebagainya. Ada sebagian raja yang menerima, tapi tidak mau masuk Islam. Nggak apa-apa membayar upeti. Gitu. Ada yang menentang, termasuk diantaranya Persia. Sampai diejek gitu, sampai kaget nih orang Persia itu. Ada satu wilayah yang dipimpin oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, dan dia tahu wilayah Jazirah Arab itu, artinya wilayah-wilayah Najd, itu wilayah-wilayah yang tidak dikenal dulu. Kok ini kok ada orang-orang seperti ini? Kalau istilah kita ini ngomong desa, Pak. Orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Kok berani-beraninya mengancam? Aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Sehingga hal itu menggelitik Raja Persia ini. Kemudian mengutus dua utusan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datanglah dua ini menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ suratnya Rasulullah itu dikembalikan kepada beliau. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Rasul mendakwahkan dulu kepada keduanya ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian nggak percaya, nanti tunggu beberapa saat kabar bahwa Raja Persia kerajaannya akan dicabik-cabik sendiri oleh orang dalamnya. Dua orang ini nggak percaya nih. Kemudian sebelum mereka keduanya balik ke Persia, kan setiap wilayah kan ada wilayah kekuasaannya, dan ada yang dekat dengan wilayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ada wilayah yang masih wilayah kekuasaannya Persia. Lalu kemudian pemimpinnya ini memberikan kabar kepada dua orang ini yang diutus dari Persia bahwa Raja Persia mati dibunuh oleh anaknya. Dia kaget, benar perkataan Rasulullah, sehingga dua orang ini masuk Islam. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu kerajaan yang terkenal begitu gagah, terkenal begitu berkuasa. Sama dengan dalam perang Tabuk, Romawi yang dilawan. Pasukannya, senjatanya lengkap. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani. Dan bahkan saat itu terjadi paceklik. Artinya lagi krisis ekonomi. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk berjihad, ada sebagian para sahabat itu yang mereka tidak punya finansial. Kalau Rasul kan menyerunya, ayo jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan dengan jiwa kalian. Ya namun sekali lagi, mampu berjihad dengan jiwa, tapi dengan harta gak mampu ya Rasulullah. Sehingga ada sebagian para sahabat itu yang datang kepada Rasulullah minta keringanan. Syukur-syukur Rasulullah memberikan bekal kepada beberapa sahabat yang miskin ini agar masih tetap ikut berperang dalam perang Tabuk. Tapi Rasulullah tetap memberikan udzur karena Rasulullah nggak punya apa-apa. Tahu nggak yang diminta oleh para sahabat itu, Bapak dan Ibu sekalian?
Yang diminta itu sepasang sendal doang. Bukan yang diminta itu kuda. Bukan yang diminta itu baju besi. Kalau kita kan mungkin rempong, waduh mau perang. Di melawan pasukan perang yang begitu lengkap senjatanya, ntar kita maju kita udah ditembak dulu mati kan. Tapi tidak para sahabat saat itu, ya Rasulullah, belikan saya sepasang sendal saja untuk melindungi kaki saya ya, ketika saya berjalan menuju tempat peperangan ya Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, "I'tadzartukum." Aku memberikan uzur kepada kalian. Subhanallah. Pada sedih. Semua sedih. Makanya dikatakan oleh para ulama apa? Masa'aluhu al-khaila, masa'aluhu illa ni'al. Mereka itu tidak meminta kepada Rasulullah ya, kuda perang. Tapi yang mereka minta adalah apa? Sepasang sendal. Tapi Rasulullah tidak memberikannya. Karena memang beliau tidak mampu. Ya. Beliau memberikan motivasi kepada banyak para sahabat saja. Ada yang cuma ngasih sedekahnya sedikit. Karena memang gak ada sama sekali uang mereka. Gak ada sama sekali perbekalan yang mereka persiapkan. Nah ini satu sisi keadaannya demikian. Satu sisi lagi ya, saat itu musim panas. Sudah paceklik ya, krisis ekonomi, musim panas. Dan tahulah kalau sudah musim panas, kalau di Arab Saudi panasnya berapa? Bisa mencapai di atas 40 derajat. Ya. Itu bibir kita itu bisa pecah-pecah, Pak. Ya. Begitu. Saking panasnya luar biasa. Sehingga bagi mereka orang-orang munafik yang enggak beriman, ya mereka enggak akan mungkin ikutlah dengan berbagai macam alasan. Ada sebagian mereka yang menyayangkan karena kurma pada musim panas itu sudah siap untuk dipanen. Jadi buah kurma kalau sudah musim panas Bapak dan Ibu sekalian ya, itu berarti sudah musimnya panen. Makanya kurma-kurma yang kita makan di musim dingin ya sebenarnya itu kurma di musim panas. Ya, musim panas itu biasanya musim haji, musim Ramadan Lebaran tuh. Kalau istilah kita saifiyah. Ya. Dulu kita ada libur namanya libur saifiyah. Karena kita mengikuti Saudi karena kita kuliah di cabang yang milik Saudi. Jadi kalau sudah libur musim panas ya kita libur sampai 3 bulan. Sekolah tetap digaji, dikasih duit, Pak. Ya. Jadi gak putus, ya. Gak sekolah pun tetap dikasih duit. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, yang dia sudah diingatkan Rasulullah, "Hala adata syai', kamu sudah persiapkan sesuatu ya Ka'ab?" Kata Ka'ab, "Sudah ya Rasulullah," padahal belum mempersiapkan sesuatu. Ya. Beliau kalau pulang ya, ketika berjumpa dengan Rasulullah itu semangat keimanannya tinggi. Siap ya Rasulullah. Kalau pulang malas lagi. Datang lagi ketemu Rasulullah, iya Rasulullah. Pulang enggak disiapin lagi. Sampai akhirnya tiba waktu keberangkatan peperangan. Ini Ka'ab bin Malik belum mempersiapkan apapun sehingga tertinggal. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dari peperangan karena memang saat itu ternyata tidak jadi berperang. Ya. Pihak Romawi menarik mundur pasukannya. Akhirnya kaum muslimin kembali. Dan di situ banyak kisah-kisah sekali yang terungkap luar biasa ini Belang Tambung. Ya. Nah sesampai di Madinah banyak nih orang-orang munafik datang ke Rasulullah ngasih udzur alasan dengan dusta dengan bohong. Tapi Ka'ab bin Malik datang ke Rasulullah kemudian menyampaikan ya, perihalnya dia tidak ikut dalam perang. Dia jujur ya Rasulullah, sejak awal saya memang ya, tidak mempersiapkan sesuatu. Tapi ketika hari-hanya sehingga saya kelimpungan kelapakan, jadi saya tertinggal ya Rasulullah. Rasulullah memaafkan tapi tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kurang lebih 50 hari. 40 kalau enggak 50 hari Ka'ab bin Malik ini diboikot. Diboikot oleh kaum muslimin. Rasulullah perintahkan jangan ajak bicara Ka'ab ya. Jangan jawab salamnya Ka'ab bin Malik.
sampai Allah menurunkan putusan kepadanya. Jadi Ka'ab bin Malik itu hidup tapi ya kayak orang mati. Jalan salam, biasanya salam nyapa sama saudaranya sama muslim tidak dijawab. Kan kita diperintahkan gitu Pak. Afsyus salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang enggak kau kenal kan gitu. Jadi jangan cemburut Bapak dan Ibu. Kalau kita ketemu orang lain yang enggak kita kenal, kita tahu dia muslim kita cemburut saja. Enggak boleh. Kita harus menyebarkan salam. Ucapkan assalamualaikum begitu. Jadi ketika Ka'ab datang ke pasar, misal dia mau beli sesuatu dilayani aja udah selesai, nggak ada ucapan, nggak ada apa. Memang diboikot. Sampai suatu waktu dia lewat di depan rumah saudaranya sendiri. Lalu kemudian dia menyapa salam. Saudaranya geming, nggak menjawab sama sekali. Akhirnya Ka'ab ini menangis. Dan dia menyatakan kepada saudaranya tersebut, wallahi kamu tidak tahu tentang diriku bahwa sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan saudaranya itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa maksud ucapan saudaranya Ka'ab ini? Kalau kau cinta kepada Allah, kalau kau cinta kepada Rasulnya, ya, ikuti Rasulnya. Apa yang diperintahkan ikuti. Apa yang nggak diajarkan nggak usah dilakukan. Simple Pak. Berislam itu mudah. Ya. Yang diajarkan tinggal kita ikuti, yang nggak diajarkan sudah nggak usah kita memberatkan diri. Cuman itu saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, maka jalannya apa? Fattabi'uni, ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya. Simple. Ya. Ini pesan dari Rasul kita alaihi salatu wasallam. Ya. Tugas kita tidak berat, hanya mengikuti petunjuk dari beliau alaihi salatu wassalam. Makanya beliau sudah mengingatkan kepada kita, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan begitu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, pegang baik-baik, pahami dengan benar bahwa apapun yang akan kita lakukan, langkah apapun yang akan kita tuju, perbuatan apapun yang akan kita kerjakan, coba timbanglah setiap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan ini dengan apa yang diajarkan dan diwariskan dari Rasulullah SAW kepada kita. Ya, cukupkan dengan itu. Ya, saya yakin kalau kita meneladani Rasul kita SAW 24 jam penuh, kita pun tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Bagaimana ibadah beliau begitu luar biasa. Tapi kita sebagai hambanya harus tetap berada di bawah petunjuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah ya satu dari sebenarnya 3 hal yang wajib bagi kita sebagai muslim dan muslimah untuk memahaminya dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita.
Kita harus meyakini Allah yang menciptakan kita. Kita harus yakin bahwa rizki sudah ditetapkan dan dijamin oleh Allah. Lalu kemudian kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita sebagai hambanya begitu saja. Ya, tidak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua agar supaya kita menjadi hamba yang tetap berada dalam tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepadanya. Mungkin itu saja. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kutip tadi, kalau sudah habis rezekinya itu sudah jatah hidupnya itu sudah selesai gitu. Naam, thayyib. Itu pengertian pengejauhan tahan itu seperti apa? Tapi misalkan kan ada juga orang-orang udah nggak punya duit lagi nih kita nih. Terus ada juga orang yang duitnya masih banyak tapi meninggal gitu loh. Thayyib. Gimana? Baik. Jamil pertanyaannya. Ya. Jadi terkait dengan kesempurnaan rizki, ya, kesempurnaan rizki kita masing-masing, ya, itu salah satu daripada indikasi batas usia kita. Nah, ada orang yang dia seakan-akan rizkinya sudah habis, kan begitu. Ya. Tapi kok belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yakin rizki Anda sudah habis? Kan begitu. Ya. Anda kan masih bisa melihat. Coba kalau Anda menilai bahwa rizki itu hanya untuk mengenyangkan perut saja. Ya, kalau kita nilai rizki itu hanya mengenyangkan perut saja, jual saja satu mata kita. Ya. Toh kita bisa kenyang itu mungkin selama-lamanya. Ya. Atau mungkin jual saja ginjal kita satu. Mungkin kita masih bisa bertahan hidup. Simpelnya seperti itu kalau kita menilai rizki itu hanya kekenyangan di perut saja. Ini begitu, Pak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia mengatakan bahwa uang kita sudah habis nih, ya, berarti rizki kita sudah habis. Ya. Tapi kalau kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ketika kita menyatakan uang kita habis, kok kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih ingin memberikan rezeki itu kepada kita. Ya. Cuman kita terburu-buru saja menilai, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa rezeki itu telah habis pada saat itu. Allah sudah tidak memberikan rezeki lagi kepada kita. Ini justru dosa yang lebih berat, jamaah, kalau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menilai hanya saat itu saja, ya kan? Ada satu contoh seperti inilah, Pak. Ini contoh saja. Ini kejadian nyata, contoh tapi kejadian nyata. Kalau saya pinjam duit Bapak 1 juta, Bapak minta dibalikin 1.100.000, boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh, ya. Nah seperti itu. Ada seseorang, ini cerita nyata. Sudah kalap tuh hari itu. Udah saya nggak punya duit nih. Aduh bagaimana nih, duit habis. Entar besok makan apa nih? Ya begitu, ya kan? Ada yang nawari saudaranya. Udah mau nggak mas minjem fulus? Temen saya ini minjemin, tapi syaratnya kalau minjem 1 juta 10%. 1.100.000. Ya. Dia pertama nggak mau, nggak dosa. Tapi karena memang dia pikirannya sudah saat itu saja, dia kira kan saat itu, Pak. Padahal dia masih hidup, kecuali dia sudah wafat kan selesai. Dia masih hidup, saat itu saja dia sudah habis seakan-akan rezekinya. Seakan-akan rezekinya udah habis. Akhirnya dia, oke lah deal.
Dikasihlah dia 1 juta. Udah diterima dalam transaksi Pak. Cerita nyata ini. Jam 2 dia terima. Jam 4 ada orang datang ngasih duit 3 juta sama dia. Subhanallah. Ngasih uang 3 juta sama dia di amplopin. Ini Mas, ada sedikit rezeki. Ya. Orang dia cerita, waduh Ustaz, saya kebayang Ustaz, sudah melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah karena saya tidak yakin Allah akan menjamin rezeki saya untuk hari esok. Padahal saya masih hidup. Subhanallah. Ini yang dikatakan apa? Berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa-dosa besar adalah apa? Dia tidak merasa yakin bahwa rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hari esoknya. Ceritanya tak? Ya. Sehingga apa? Dia mau nggak mau dia balikin langsung tetap harus 1,100,000. Kita nggak berbicara, oh Ustaz itu kan ya untung-untungan dia aja kan, orang lain kan belum tentu dapat seperti itu. Enggak, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas saat ketika dia menyatakan bahwa duit kita habis sekarang. Kemudian kita langsung menilai saja, dia juga belum diwafatkan tapi kok rezekinya sudah habis. Oke. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa rezeki itu tidak harus berupa mal harta. Satu yang paling. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia mengatakan saat itu rezeki uang kita udah habis dia nggak bisa makan, ya, belum tentu dia nggak bisa makan saat itu. Bisa jadi nanti sore atau nanti malam, ya, dia tidak mendapatkan uang, tapi dia bisa makan ini. Ya. Ya. Saya dari rumah Pak, nggak nyangka kalau saya mau dapat agar-agar atau ini apa namanya? Iya, puding ini Pak. Gak nyangka. Ya. Saya dari tadi belum makan. Ya. Saya mau ngajak teman-teman ini nih yang sini dari habis maghrib dia nyuting saya Pak sampai sekarang. Ntar habis ini kita makan. Tapi Allah kasih rezeki ini saya juga nggak tahu. Insya Allah nggak tahu. Saya udah mikir aja saya mau ngasih jajan dia nanti 100.000 nih Pak. Itu kayaknya kan begitu kan. Tapi nggak tahu tuh masing-masing dapat ini. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Kayaknya pertemuan yang lalu saya nggak dapat begini Ibu soalnya. Ya, pertemuan bulan lalu saya nggak dapat ini. Sekarang saya dapat ini. Ada yang tahu nggak saya dapat ini? Pertanyaan antum tadi, saat itu dia mengatakan bahwa kisi kita habis nih, duit kita habis nih. Dia nggak tahu nanti dia bisa dapat sesuatu yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi, ada orang yang duitnya banyak, ya, di ATM miliaran. Ya. Akan tetapi dia sudah diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya untuk mendalili apa yang tadi dicontohkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini Pak, Yaquli ibnu Adam, anak Adam nanti akan berkata begini, mali, mali, hartaku, hartaku. Dikatakan kepada mereka, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, hartamu itu yang kau makan, yang kau makan, kemudian nanti akan hilang habis. Dan yang kau kenakan itu akan menjadi usang. Au tasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa'amdait, itu nanti yang akan menjadi harta yang hakiki yang akan kamu bisa tuai nanti di akhirat. Ya. Jadi kesimpulannya begini, berbicara tentang rizki, bicara tentang harta misalnya, rizki dari sisi harta. Ya. Ya. Hanya berkutat pada apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, Pak. Enggak lebih dari itu. Semahal-mahalnya orang makan satu piring berapa sih, Pak? Ya. Ya. Kalau warteg berasa mahal,
cari nasi padang yang 10.000, bisa beli 2 bungkus, itu bisa mengenyangkan kita. Ya. Jadi seperti itu, sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran bagus. Ya. Bisa menjadi pelajaran bagus bahwa apa yang kita miliki sejatinya belum tentu itu rizki kita, selama tidak kita manfaatkan untuk diri kita. Karena apa? Semua yang kita tinggalkan nanti ketika kita wafat itu menjadi hak orang lain, bukan hak kita. Hak siapa? Ahlu waris. Sehingga manfaatkan apa yang telah Allah titipkan kepada kita, ya, untuk keberlangsungan kehidupan kita kelak di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita titipkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang Allah, ya, berikan petunjuk untuk mendatangi kita disebabkan karena kekurangan mereka. Artinya apa? Dengan cara bersedekah. Ya. Maka harta itulah nanti yang menjadi milik kita. Tapi semua harta yang kita miliki, kalau kita diwafatkan oleh Allah, ya berarti itu bukan milik kita, secara otomatis juga itu bukan menjadi rezeki kita, Pak. Seperti itu kurang lebih, wallahu taala alam bisawab. Kalau dikaitkan dengan takdir mana Ustaz? Apanya, Pak? Masalah rezeki dari takdir. Nah, rizki itu bagian dari takdir, Pak. Rizki itu bagian dari, makanya tadi kita katakan bahwa seseorang itu tidak akan mati, ya, kecuali kalau rizkinya sudah disempurnakan oleh Allah. Artinya apa? Allah sudah menetapkan dan mentakdirkan rizkinya tersebut kepada setiap hambanya. Porsi, takdir itu artinya kan kadar, porsi. Makanya ada pelajaran qadha dan qadar. Qadha itu keputusan Allah. Keputusan Allah kepada hambanya kalau dia akan mati. Tapi kadarnya, kadar hidupnya itu sampai kapan? Nah, kadar itu kan takaran, ukuran, kan begitu. Makanya disebut dengan takdir. Ya, takdirnya umur 50 tahun dia wafat, ya berarti ya itulah batas usia yang Allah telah tetapkan dengan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan rizki, kadarnya rizki yang Allah berikan kepadanya berapa. Ketika rizki itu sudah habis bukan berarti habis dia gunakan dan dia sudah nggak memiliki apa-apa. Habis sesuai dengan porsinya yang Allah beri, yang Allah tetapkan kepadanya. Terkadang orang melimpah, memiliki banyak, ya. Akan tetapi dia cuman Allah takdirkan mengkonsumsinya separuh dari apa yang dia miliki, ya. Sehingga kalau sudah ditakdirkan oleh Allah hanya separuh yang dia miliki, kalau sudah habis ya berarti yang lain bukan menjadi rezeki bagi dirinya. Yaitu rezeki untuk orang lain. Makanya kan ada orang yang mengatakan begini, Pak, saya ketiban rezeki kan begitu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saya ketiban rezeki kan. Ngelakuin apapun tidak, ada tiba-tiba orang ngasih 10 juta sama saya kan gitu ada. Ya. Padahal tidak, itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Rizki, jodoh, usia itu sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Lagi? Tidak ada? Wah, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.